Selamat siang, Ibu Widya. Saya Maria Davina, kelas 11 IPS SMA Mardiwana Serang akan menjelaskan beberapa tentang APBN. Yang pertama yaitu fungsi dari APBN. Sebenarnya ada 6 fungsi, tapi yang akan saya sebutkan hanya 3. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan pembelanjaan pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu ada fungsi distribusi, yaitu kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Kemudian yang kedua ada tujuan penyusunan APBN, yaitu untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga ada sumber-sumber penerimaan pajak. Yang pertama yaitu penerimaan perpajakan, dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pendapatan pajak dalam negeri yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan cukai, pendapatan pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendapatan pajak perdagangan internasional, yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. Lalu poin yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak atau yang disingkat menjadi PNBP, yaitu semua pajak penerimaan pemerintahan pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, BUMN, BLU, dan lain-lain. Poin yang terakhir yaitu penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan dalam bentuk barang atau jasa dan surat berharga. Dampak APBN terhadap perekonomian negara. Yang pertama, APBN digunakan untuk memperbaiki kestabilan. Yang kedua, APBN menimbulkan investasi masyarakat. Yang ketiga, APBN digunakan untuk menunjang sektor pasar yang ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu bagaimana defisit APBN Indonesia pada masa pandemi seperti saat ini? Seperti yang kita tahu, pandemi menyebabkan penurunan di berbagai aspek, salah satunya di bidang ekonomi. Pandemi menyebabkan melebarnya defisit APBN menjadi tidak relevan dan diperlukan banyak sekali revisi. Pada April tahun 2020, defisit APBN meningkat dari 1,76% menjadi 5,07% di revisi pertama. Dan revisi keduanya berubah menjadi 6,34% dari pendapatan domestik bruto senilai 1,39 triliun rupiah yang disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak, bea cukai, dan pengeluaran untuk penanganan COVID-19. Akhir, apa saja langkah-langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas dari APBN? Yang pertama yaitu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, salah satu upaya untuk mempertahankan stabilitas dari APBN ialah menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali serta berada dalam batas yang diperkenankan undang-undang, yaitu 3% PDB. Kemudian menjaga stabilitas likuiditas dan menjaga terjadinya persaingan harga. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan dari segi penerimaan pajak di angka surplus. Demikian beberapa penjelasan dari saya tentang APBN. Bila mana ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.